pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mengundang Tuhan untuk mendengarkan doa-doa kita pagi ini. Mari kita mempersembahkan intensi kita masing-masing, sama berdoa untuk mereka-mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini, entah ulang tahun kelahiran atau ulang tahun tabisan imam atau juga ulang tahun kematian. Secara khusus saya ingat mantan magister saya, Magister Novis, yang merayakan ulang tahun imamatnya hari ini 55 tahun sebagai imam. Dia masih ada dan dia semakin tua. Semoga doa-doa kita berkenan kepada Tuhan, memberi dia kekuatan di masa tuanya. Supaya doa kita berkenan kepada Tuhan, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Kawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi putra dan putrimu, karena kami percaya akan Kristus. Semoga kami memperoleh kebebasan sejati dan warisan abadi. Tuhan, kumohon berkat-Mu ke atas Pater Kalix Hajon yang merayakan ulang tahun imamatnya hari ini yang ke-55 tahun. Semoga Engkau tetap memberi dia kekuatan, kesehatan, dan rasa damai dalam kehidupannya, secara khusus di hari-hari tuanya. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka abaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 Rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik, yang penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus,
Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul, lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami serta kami berharap kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Kristus pencipta semesta alam telah bangkit. Ia penuh belas kasih kepada umat manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Mereka lalu mempersilahkan Yesus naik ke perahu. Dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Undanglah Kristus masuk ke dalam batra hati kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, betapa sering kita mengalami kegoncangan dalam hidup karena tantangan-tantangan yang seringkali kita hadapi. Ada tantangan yang gampang dihadapi, bisa diselesaikan dengan gampang, tapi ada juga tantangan yang betul-betul menakutkan. Para murid Kristus dalam Injil hari ini, mereka berlayar tanpa Yesus Kristus.
mereka sendirian, dan sambil mereka berdayung, angin taufan menggoncang perahu mereka, dan mereka sangat takut. Dan pada saat itu juga muncullah Yesus. Dari kejauhan mereka melihat, sepertinya dia adalah ghost atau setan yang menakutkan. Tetapi Yesus memperkenalkan diri. Dia memperkenalkan diri, katanya, "Akulah ini." Dan yang menarik bahwa di saat Yesus sudah memperkenalkan diri, mereka mempersilahkan Yesus masuk ke perahu mereka. Dan begitu Yesus masuk, danau jadi tenang, angin sudah tidak bergejolak lagi. Nah, itu salah satu pesan yang menarik untuk kita semua, bahwa betapa sering kita mengalami tantangan hidup. Ada tantangan hidup yang betul-betul menakutkan. Dan di saat kita menghadapi tantangan yang menakutkan, kadang-kadang pikiran kita kalut, kita bingung, kita takut. Tetapi Yesus Kristus sesungguhnya selalu membisikkan suaranya ke telinga kita, bahwa Dia sesungguhnya selalu ada bersama kita. Dalam situasi apa saja, Tuhan selalu hadir di tengah kita. Dan contoh yang paling praktis sekarang ini juga, betapa cintanya Yesus, cintanya sungguh luar biasa kepada para murid-Nya. Di saat mereka sedang mengalami tantangan yang menakutkan, di saat itu juga Dia hadir dan membisikkan, "Akulah ini." Nah, ini satu pesan yang menarik untuk kita semua, untuk selalu mengundang Tuhan atau mencari Tuhan di saat kita mengalami kesulitan. Jangan biarkan kemampuan kita sendiri yang berusaha untuk memecahkan persoalan. Otak kita sangat-sangat terbatas. Tetapi kalau kita selalu mengundang Tuhan, melibatkan Tuhan dalam situasi yang menakutkan, di saat kita mengalami kesulitan, pasti Tuhan akan menyelesaikannya dengan begitu gampang dan memberi kita kebahagiaan dan keselamatan. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, undanglah Tuhan kapan dan di mana saja, dalam situasi apa saja, baik di saat mengalami kesulitan maupun di saat kita mengalami sukacita. Jangan menanti kesulitan baru mengundang Tuhan, tetapi dalam situasi apa saja, marilah kita selalu berjalan bersama Tuhan, agar kita selalu mengalami sukacita dan penuh kebahagiaan. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepada-Mu ya Allah Bapa kami.
Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan, kuduskanlah persembahan ini dan terimalah dengan murah hati. Semoga berkat rahmat-Mu kami menjadi persembahan sempurna bagi-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya ia mempersembahkan diri bagi kami. Tiada henti-hentinya ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikorbankan dan takkan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkati yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Tuhan, kami mohon berkat-Mu secara khusus untuk mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini, ulang tahun kelahiran Pater Robertus
Kelore dari kongregasi SMM, Suster Maria Yasinta Marisa SMBC, Suster Maria Benedikta KFS, dan juga kami ingat Pater Kalix Rajon SVD yang merayakan ulang tahun tabisan imamatnya pada hari ini. Tuhan berilah mereka kesehatan jiwa raga dan kebahagiaan dalam hidup, dan semoga mereka senantiasa setia dalam panggilan hidup mereka sebagai biarawan-biarawati. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat putra-putri Arnold Jansen yang hari kematian mereka kami rayakan pada hari ini. Pater Joseph Fleischacker dari Amerika, Bruder Clement Hermann Wegmann dari Jerman, Pater Bernardino Caceres dari Paraguay, saudara-saudara kami SSPS, Suster Ausilindis, Suster Efreda, Suster Lucile, Suster Clarisilda, Suster Aurelinde. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santi Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus." Amin. Marilah berdoa. Tuhan, Putra-Mu menyuruh kami merayakan upacara ini sebagai kenangan akan Dia. Kami telah mengambil bagian dalam kurban-Nya dan mohon dengan rendah hati, semoga Engkau mengobarkan cinta kasih kami kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang sakit, anggota keluarga kami, di mana saja mereka berada, yang lagi sakit. Dan secara khusus saya ingat ya Tuhan, Pak Lukman yang lagi sakit di Jakarta. Tuhan, jamahlah dia, berilah dia kekuatan, dan kalau boleh kesembuhan. Dan berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini, secara khusus Pater Kalis Hajon yang merayakan ulang tahun imamatnya hari ini yang ke-55 tahun. Tuhan, berilah dia kekuatan, kedamaian di masa tuanya. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin.